Engkau adalah gembala kami yang baik. Kau menuntun hidup kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, kami tidak takut, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan yang percaya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan gentar. Langkah kami pasti, karena Engkau beserta dengan kami. Mari sama-sama engkau yang percaya berkata, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
Engkau besertaku. Haleluya, hari kelima, hari yang sangat penting, saudara. Bulan Desember. Mungkin ada yang ulang tahun hari ini. Selamat hari ulang tahun. Yang ulang tahun tanggal 5 Desember. Saudara, panjang umur, sehat selalu. Saudara, hari ini saya akan memproklamasikan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 16-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang mengatakan? Suara dari surga. Suara siapa? Suara Bapa di surga. Kesaksian siapa? Kesaksian para saksi yang jumlahnya banyak pada waktu itu. Ada suara dari surga. Hari-hari di mana kita hidup adalah hari yang bising. Sangat bising. Karena apa? Inilah era IT, era informasi. Banjir informasi. Perpustakaan yang paling besar bisa menampung 39 juta judul buku. Tetapi internet kita bisa menampung miliaran buku, judul buku. Karena itu informasi yang sangat banjir, bising. Tapi pertanyaan saya, apakah kita mendengar suara dari surga? Bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Betapa senang kalau kita dikasih oleh Bapa. Yesus adalah anak yang dikasih oleh Bapa. Generasi sekarang adalah generasi tanpa Bapa. Saya pernah berkhotbah kepada ratusan jud dan saya tantang. Siapa di antara anak-anak di sini yang pernah disakiti oleh bapaknya? 100% mengangkat tangan. Siapa di antara anak-anak di sini yang pernah dikecewakan oleh bapaknya? 100% angkat tangan. Dan mereka maju ke depan. Mereka mengalami luka batin. Banyak anak-anak yang tidak disembuhkan luka batinnya. Karena disakiti oleh bapaknya. Dan akhirnya mereka jadi pemberontak dan penghuni penjara-penjara. Jadi penjahat-penjahat. Saya tidak mau saudara hidup tanpa Bapa. Saya mau beritahu Yesus adalah anak yang dikasih oleh Bapaknya dan berkenan kepada Bapaknya. Kalau saudara menerima Yesus, saudara menerima Allah sebagai Bapakmu. Karena siapa yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Pertama kali saya mendengar berita ini, kemudian saya senang sekali. Dan sampai hari ini saya berdoa, Bapa kami yang di surga. Dear Father, sangat dekat dengan Bapa di surga. Hati saya setiap waktu berseru kepada Bapa, Abba, Bapa, Ayah, Dedi. Saya punya seorang ayah dan meninggal beberapa tahun yang lalu dan kadang-kadang saya masih rindu ayah saya. Tapi walaupun saya rindu, saya tidak akan ketemu ayah saya di bumi ini. Saya akan ketemu ayah saya di surga. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara kehilangan orang-orang yang Anda kasihi hari-hari ini. Pandemi virus COVID-19 menelan jiwa lebih daripada 4 juta orang. Dan mungkin salah satu korbannya adalah keluargamu atau orang tuamu.
percaya Yesus, engkau memiliki Bapa yang mengasihi. Yesus adalah figur sebagai anak sulung Allah yang pertama bangkit dari kematian. Yesus adalah figur anak sulung Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Anak Allah adalah firman Allah yang hidup. Anak adalah firman Allah yang menjadi manusia, yaitu namanya Yesus Kristus. Dia diam di antara kita. Dia penuh kemuliaan. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Dia penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Waktu saya membaca ini, saya kagum dan terpesona. Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Aku mau tinggal dalam kemuliaan-Mu. Aku mau tinggal dalam kebenaran-Mu. Aku mau tinggal dalam kasih karunia-Mu. Aku percaya Yesus adalah anak Allah yang membawa kebenaran, membawa kasih karunia, membawa kemuliaan, yang memulihkan kemuliaan saya sebagai manusia yang sebenarnya. Dalam kasih Tuhan, pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara lewat nabi-nabinya kepada setiap bangsa, kepada nenek moyang kita. Tapi pada zaman akhir ini, Allah berbicara melalui anaknya, yaitu firman yang menjadi manusia. Hinduisme ada ketika Allah menjanjikan Yesus Kristus akan menjadi juru selamat dunia pada zaman Abraham. Buddhisme ada ketika Allah berbicara kepada Yesaya untuk menjanjikan tentang kelahiran Mesias juru selamat. 500 kemudian agama Islam ada. Tapi sampai hari ini Injil tetap diberitakan, tidak meniadakan semua agama yang lain. Tetapi Yesus Kristus adalah anak Allah yang penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Kalau saudara menerima Dia, saudara akan dipulihkan. Saudara akan menerima kerajaan dan kemuliaannya. Maukah saudara? Mari berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, tanpa Engkau kami kehilangan kerajaan dan kemuliaan sebagai manusia. Tapi ketika Engkau datang ke dalam dunia membawa kasih karunia, kebenaran dan rahmat dan pemulihan, kami menerima Engkau Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Dan saya menerima hidup yang sebenarnya. Saya menerima kemuliaan. Saya menerima kedudukannya baru sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.